Halo, selamat datang di Urban Social Forum Online. USFO selenggara atas kerjasama Rame-Rame Jakarta dengan Urban Social Forum. Info detail tentang USF bisa dicek di sini. Dan info detail tentang Rame-Rame Jakarta bisa dicek di sini. Ketemu lagi dengan saya, Arina, dan ini adalah episode 3. Kalau di episode 1, kita telah membahas definisi dan peran sektor informal dalam keseharian seseorang. Dan di episode 2, kita telah membahas peran sektor informal dalam skala kota. Maka, dalam episode 3 ini, kita akan membahas tentang karakteristik sektor informal, apa yang membuatnya ada, serta bertahan dan berkembang di kota ini. Nah, kawan-kawan bisa nebak nggak? Apa aja sih karakteristik khas yang dimiliki oleh sektor informal di Jakarta? Mari simak cuplikan berikut. Menemukan karakteristik sektor informal Jakarta itu susah-susah gampang sih. Karena sektor informal itu bukan terdiri dari satu identitas tunggal. Lebih menyerupai spektrum tipologi usaha yang masing-masing memiliki sifat dan tampilannya sendiri-sendiri. Mulai dari yang berukuran kecil seperti pedagang asongan hingga yang berukuran besar seperti pecel lele Madiun misalnya. Ada yang selalu berpindah lokasi seperti Starling atau yang diam di tempat seperti tambal ban. Ada yang berjualan makanan seperti tukang bakso, atau yang hanya menawarkan jasa seperti tukang parkir. Kami di Rame-Rame Jakarta membuat sebuah survei dan rangkaian wawancara kepada beberapa pedagang informal untuk bercerita mengenai usaha yang mereka jalankan. Berikut beberapa di antaranya. Kalau tinggal di mana, Bu? Saya mah ada sih di deket sini nih di ngekos itu di Setiabudi. Itu tinggal bareng keluarga berarti, Bu? Enggak, anak saya mah ada sekolah di Muhammadiyah di kampung. Ntar saya di mari cari duit bakal bayarin begitu. Kalau di sini mah udah enak soalnya saya udah biasa sama daerahnya begitu. Ibarat kata mah udah gampang lah ini bakal cari usaha. Oh, jadi Ibu bawa gerobak ke sini tiap hari gitu? Kalau di sini mah paling seminggu ada bangsa 5 kali begitu, tapi ya paling cuma 4 jam lah. Ntar kalau pagi sama sore saya biasanya pindah ke deket Sudirman sono noh, deketnya Jalan Gede, bakal cari pelanggan yang kantoran begitu. Tapi ini kalau pas libur mah sepi saya. Soalnya itu kantor kan pada tutup. Jadi ntar seringnya saya pindah-pindah aja ke proyek-proyek begitu. Wah, itu banyak jalan dong ya tiap hari. Nih Ibu pindahin gerobaknya sendirian? Iyalah, dorongin gerobak sendiri aja gitu ke sono ke sini. Ntar malam juga pulangnya dorong. Ya abisnya nggak terlalu jauh sih kalau jalan ya. Alhamdulillah lumayan juga kalau Setiabudi mah deket kemana-mana. Ntar kalau jalan paling bangsa 1 kilo gitu bisa pindah-pindah. Cuma ntar bangunnya mesti jam 5 subuh bakal siap-siap. Oh, kalau ini beli bahan-bahannya di mana, Bu, buat makanan ini? Belanja saya sih biasa ke Pasar Senen ya, rada jauhan dikit situ. Nah, ntar gerobaknya saya tinggal depan kos, terus ke sononya ntar naik motor sama tetangga. Oh, gitu. Kalau menurut Ibu nih, kenapa banyak orang tetap pengennya makan di kaki lima kayak tempat Ibu? Kena gimana ya? Yang beli di mari biasanya orang kantoran tuh. Ya ada duit sih, tapi paling pada masih mau makan di mari kan soalnya murah kita. Kalau di kantin sono mah makanannya mahal.
Oh gitu. Ya udah, makasih ya Bu ya. Tapi kalau Bapak sendiri tinggal di mana? Saya mah tinggal di Tanah Abang, ngekos bareng-bareng di sana. Ya lumayan lah dekat dari sini mah. Kalau keluarga tinggal di Cirebon, pulang ya 2 bulan sekali lah, semingguan kalau itu pulang mah. Ini Bapak jualan selalu di sini nih, di CFD? Oh enggak, kalau biasa mah Senin Jumat di Menara Mandiri, Oh, Tanah Abang situ. Kalau weekend aja di CFD sini, Sabtu Minggu lah. iya, iya. Ini mulai usaha gini nih, dari awal sampai sekarang ada beda nggak Pak? Oh, saya mah udah 40 tahun ya di sini mah jualan ya. Ya udah pasti berubah lah, semua berubah. Ya cuman banyak aja yang mau makan bubur di sini. Ya mungkin karena memang ini kali ya enak, dan makanya saya jualan itu ya karena masih untung aja. Ini aja gerobak udah 4 kali ganti. Dan sekarang sih harus bayar 30.000 gitu untuk kebersihan sekitar sini mah katanya itu. Oh, kalau ini usaha gini nih untung? Ya alhamdulillah ya Mas ya. Kalau minggu mah karena saya kan di CFD kalau hari Minggu ya. Karena jauh itu kalau di Bundaran HI dari rumah. Dan orang tuh juga rame kan, jadi ya lumayan lah di hari Minggu. Tapi kalau hari Minggu saya biasa jualan 10.000. Kalau hari biasa saya jualannya 8.000 di Menara Mandiri Solo. Kalau ini rencana ke depannya gimana Pak? Rencana ke depan ya tetap jualan aja Mas. Ya tetap menghidupin keluarga lah ya. Yang mudah-mudahan masih dibolehkan jualan. Kalau ada aturan larangan nih gimana nih Pak? Ya pastinya menyulitkan lah. Ya namanya kita orang kecil ya, jualan cuma pakai gerobak ya pasti sulit lah bagi saya. Oke deh, mungkin itu dulu ya Pak. Makasih ya. Ini saya lihat gerobaknya kering nih. Emang nggak dari bawah sana yang kena kebanjiran? Ya saya dari sana tadi pagi sebenarnya, jadi udah pada kering di sini. Oh gitu. Tadi jam berapa kesininya? Tadi airnya naik jam 4:30 pas azan. Baru 2 jam tidur, kebangun, badan basah semua. Langsung saya selamatin dagangan. Ini sekalian alat-alat istri saya dibawa ke masjid. Kan saya bawa gula aren 10 kilo nih, sama panci gede, berat. Oh, jadi biasanya sih normalnya ini nggak dagang jam segini ya? Enggak, kan saya jahe, STMJ kan. Kalau siang-siang nggak matching lah. Biasanya sih mulai sore sampai malam. Makanya itu saya kurang tidur semalam. Oh, tapi ini hari kan nih banjir sama hujan nih, kayaknya jahe cocok banget dah. Ya betul Mas. Nah ini keuntungan Mas Salim naik nggak nih karena banjir? Ya gitu, saya banyak ruginya juga. Tadinya mau turun lagi buat ngambil pakaian. Akhirnya naik lagi. Ya, mampir di warung, rokok, ngopi, makan, terus balik turun lagi buat ngambil baju. Kerendam. Jadi ya balik ke sini aja. Untuk istri saya lagi jauh di kampungnya. Tua sekarang. Oh gitu Mas. Ya syukur juga ya keluarga aman dan pemasukan masih ada nih ya. Sebenarnya dengan banjir daripada kebakaran. Sering kejadian kemarin. Kalau banjir sih barang masih bisa kering lah, tapi kalau kebakaran barangnya ya habis. Oh, iya. Bakarnya biasanya kan di situ-situ doang. Iya, iya. Kalau banjir rata semua kena. Ya semua pada keluar kayak gini. Seru kan tahun baru sekarang. Oh iya. Berarti ada hikmahnya ya Mas ya? Ya alhamdulillah kalau tempat kayak gini mah lebih gampang jualannya. Orangnya lebih banyak, lebih hidup dibandingin gedung tinggi yang elit gitu. Oh iya. Makasih ya Mas. Selamat tahun baru sekalian. Iya ya Mas, sama-sama Mas.
Semakin banyak kami melakukan wawancara, semakin luas spektrum karakteristik yang ditemukan. Namun, dari begitu banyak karakteristik yang muncul, ada beberapa yang cukup dominan. Di antaranya, 1. Fleksibilitas. Mirip karakter transformer, cukup sering kami menemukan fakta bahwa sektor informal berubah bentuk, lokasi, bahkan komoditas seiring perubahan konteks. Sebagai contoh, di suatu pagi, seorang tukang gorengan mangkal di pintu keluar stasiun Golondia, bersiap melayani ribuan pelaju yang baru tiba dan membutuhkan sarapan yang praktis, cepat, dan murah karena harus buru-buru menuju kantor. Di siang hari, sekitar jam 12, tukang gorengan yang sama kini mangkal di sebuah gang di tepi gedung perkantoran beberapa ratus meter dari stasiun Gondangdia. Kini, dia bersiap melayani ratusan pegawai kantor yang bubaran istirahat makan siang. Pada sore hari, di gang yang sama tersebut, lokasi yang sebelumnya menjadi tempat dagang tukang gorengan, kini beralih menjadi lokasi dagang tukang nasi goreng. Tukang gorengannya sudah pulang, membawa pulang uang hasil dagangannya seharian. Pedagang nasi goreng tersebut buka sampai malam hari, menyediakan pangan bagi pekerja yang lembur, turis yang lapar, atau petugas keamanan gedung sebelum dinas malam. Sepanjang operasionalnya, ruang dagang tersebut didatangi setidaknya 5 pengamen jalanan yang berkeliling dari satu keramaian ke keramaian lainnya. Nah, kawan bisa melihat bagaimana definisi bentuk, pemanfaatan ruang, dan alih guna lokasi dagang itu terjadi terus-menerus setiap hari. Ada beberapa variasi yang berbeda, misalnya antara hari kerja dengan hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Kemampuan transformasi bentuk, lokasi, dan tata guna ini merupakan nilai lebih yang luar biasa penting di mana hanya dimiliki oleh sektor informal. Sebagai perbandingan, sektor formal cenderung sangat kaku dalam hal-hal tersebut. Mal misalnya harus tutup begitu jam 10 malam dan ruang dagangnya menjadi kosong. Atau sebuah kedai kopi waralaba ternama tidak bisa tiba-tiba berubah menjadi warung pecel lele di malam hari. 2. Karakteristik berikutnya adalah efisiensi. Dalam infografis sebelumnya, sempat disinggung tentang pedagang minuman yang menjual dagangannya tepat di sebelah tukang nasi goreng. Alih-alih kedua pedagang tersebut menjual dagangan yang sama persis di lokasi yang berdekatan, mereka memilih untuk membangun sebuah simbiosis mutualisme dengan fokus pada dagangan yang spesifik namun saling terkait. Makanan dijual oleh tukang nasi goreng, sedangkan minuman dijual oleh kawannya. Dengan demikian, investasi dan manajemen operasional menjadi jauh lebih sederhana. Rezeki pun dibagi dengan lebih merata ke lebih banyak pelaku usaha. Bahkan tidak jarang di antara pelaku usaha informal saling meminjam uang receh sebagai talangan uang kembalian masing-masing pelanggan. Efisiensi dalam bentuk lain juga terjadi dalam kegiatan operasional. Tukang bubur misalnya memperoleh pelanggan potensial di pagi hari, sedangkan tukang gorengan memperoleh pelanggan potensial di siang hari. Lalu, tukang pecel lele atau tukang nasi goreng justru laku di malam hari. Alih-alih menempati ruang dagang yang berbeda, mereka mengatur pemanfaatan ruang dagang yang sama, namun jam operasionalnya yang berbeda. 3. Karakteristik berikutnya adalah mengakar. Pernah terpikir kenapa sebuah usaha informal, katakanlah penjual rokok, itu memilih lokasi dagang di sebuah ujung gang tertentu dan bukan tempat yang lain? Kemampuan sektor informal dalam menangkap permintaan pelanggan sangat luar biasa. Mereka sangat menguasai pola atau kebiasaan perilaku pelanggannya. Pedagang gorengan misalnya, sudah menyiapkan alat membungkus dan uang receh yang banyak agar pembeli-pembeli dapat bertransaksi dengan cepat. Atau kenapa Starling mulai beroperasi di sore hingga dini hari? Kenapa juga mereka berjualan menggunakan sepeda, bukan motor, mobil, atau berjalan kaki? Starling dengan lincah bisa hilir mudik di jalur pejalan kaki maupun jalan raya dengan menggunakan sepeda.
Mereka keluar masuk dengan relatif bebas ke berbagai gedung parkir atau pos penjaga keamanan. Apakah kawan-kawan setuju bahwa 3 karakteristik yang disebut di atas, yaitu fleksibilitas, efisiensi, dan mengakar, adalah karakteristik khas sektor informal yang paling dominan? Atau apakah ada hal lain yang perlu dicatat? Pada bulan November 2019, kami dari Rame-Rame Jakarta melakukan pengamatan kegiatan sektor informal di ruas Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Salah satu hasil yang menarik, ada semacam pola yang lain pada konteks waktu yang berbeda. Sebagai contoh, pada hari Selasa, puncak aktivitas PKL terjadi pada sore hari. Sedangkan pada hari Jumat, kegiatan PKL paling ramai pada siang hari. Yang menjadi sebab adalah adanya kegiatan unik pada hari tersebut, yakni sholat Jumat berjamaah di Masjid Cut Mutia. Sebaliknya, pada saat sholat Jumat, pedagang bersepeda justru mengalami penurunan jumlah. Berbagai temuan dan data mengenai penelitian sektor informal di ruas Jalan Wahid Hasyim ini akan disampaikan sebagai bahan diskusi yang akan datang. Dalam episode berikutnya, kita akan mempelajari tentang hal yang mungkin tersembunyi dari operasional sektor informal. Ada loh bidang usaha informal yang hanya menjual dagangan ke pedagang informal lainnya. Ups, jadi spoiler terlalu banyak nih. Udahlah, saksikan aja di episode berikutnya ya. Sampai jumpa!